yang berlangsung setelah Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Kebijakan ini mengakibatkan krisis minyak pada tahun yang sama, dengan harga minyak melonjak hingga 300%. Pada periode yang sama, keuntungan dari perdagangan minyak Saudi telah meningkatkan alokasi bantuan ke Palestina. Namun, pada tahun 1975, Raja Faisal meninggal dunia akibat pembunuhan, yang mengakibatkan kebijakan pro-Palestina menjadi tidak jelas. Kematian Raja Faisal telah menyebabkan hubungan antara Palestina dan Saudi mengalami fluktuasi yang signifikan. Selain itu, setelah kematian Raja Faisal, Arab Saudi sering dilaporkan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Meskipun hubungannya dengan Palestina sering mengalami fluktuasi, Arab Saudi sebagai negara Muslim dengan pengaruh besar di dunia tentu memiliki simpati khusus terhadap situasi di Palestina. Dalam berbagai pernyataan, Arab Saudi telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap solusi dua negara, seperti yang diungkapkan oleh Pangeran Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, pada September 2023. Dukungan ini tentu memberikan harapan baru bagi Palestina, terutama dalam konteks solusi dua negara. Pertanyaan penting yang muncul sekarang adalah, apakah Arab Saudi benar-benar serius dalam mendukung solusi dua negara, atau apakah mereka dapat menunjukkan ketegasan seperti Raja Faisal di masa lalu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mungkin harus merasa kecewa, karena tampaknya Arab Saudi hanya memberikan janji-janji kosong. Istilah manis di mulut tampaknya cocok dalam konteks ini, karena jika kita merujuk pada konferensi tingkat tinggi yang dikenal sebagai Riyadh Summit 2023, sikap Arab Saudi tampaknya bertentangan dengan visi solusi dua negara yang mereka ungkapkan. Konferensi tingkat tinggi ini diadakan dengan partisipasi dari negara-negara Liga Arab dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dengan tujuan membahas konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Dalam konteks konflik ini, Iran telah secara terbuka menawarkan solusi yang melibatkan tekanan maksimal dari negara-negara Islam terhadap Israel untuk mencapai gencatan senjata. Solusi ini mencakup pemutusan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, pelarangan penerbangan ke dan dari Israel melalui ruang udara negara-negara Islam, dan yang paling penting, penerapan embargo minyak. Tindakan yang diambil oleh Iran ini tampaknya merupakan solusi. Namun, sayangnya beberapa negara Teluk menolak saran tersebut. Salah satu yang menunjukkan penolakan, tentu saja, adalah Arab Saudi. Sikap Arab Saudi ini tidak hanya bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri yang mendukung solusi dua negara, tetapi juga bertentangan dengan keinginan mayoritas warga Saudi, di mana 96% setuju bahwa negara-negara Arab harus memboikot Israel. Tidak hanya terkait dengan Riyadh Summit, Arab Saudi juga dilaporkan mengambil langkah-langkah yang mengejutkan dalam melindungi Israel. Arab Saudi bahkan mencegah serangan rudal dari milisi Houthi yang ditujukan ke Israel. Perlindungan yang diberikan oleh Arab Saudi ini telah membuat mereka dijuluki sebagai Iron Dome Israel. Selain itu, Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Faleh, telah menyatakan bahwa mereka tidak berencana untuk menerapkan embargo dalam bentuk apapun. Lebih lanjut, Khalid Al-Falih mengungkapkan bahwa diskusi tentang normalisasi hubungan dengan Israel masih berlangsung, meskipun konflik antara Palestina dan Israel masih berkecamuk. Mengamati sikap Arab Saudi yang tampak tidak sepenuh hati dalam memenuhi tuntutan gencatan senjata di jalur Gaza, hal ini sebenarnya sudah banyak diperkirakan. Pasalnya, Arab Saudi dan Israel telah sering bekerja sama secara diam-diam. Misalnya dalam perang saudara Yaman, Arab Saudi dan Israel mendukung pihak yang sama. Selanjutnya, dalam konflik yang semakin memanas antara Arab Saudi dan Iran, Israel dan Arab Saudi menjadikan Iran sebagai musuh bersama di kawasan Timur Tengah. Selain menjalin hubungan yang erat secara diam-diam, Arab Saudi saat ini juga memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat,
yang dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Penting untuk kita pahami bahwa Arab Saudi sedang merencanakan proyek besar yang dikenal sebagai Saudi Vision 2030, di mana mereka berusaha untuk mengurangi ketergantungan mereka pada perdagangan minyak. Dalam kerangka Saudi Vision 2030, Arab Saudi membutuhkan dukungan Amerika Serikat untuk meningkatkan investasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dalam mengembangkan sektor hiburan dan pariwisata. Tidak hanya masalah investasi, Arab Saudi juga membutuhkan dukungan Amerika Serikat untuk mewujudkan penggunaan energi nuklir dalam berbagai proyek perkotaan maju mereka, seperti proyek NEOM. Selain itu, dalam hal pertahanan, Arab Saudi adalah salah satu pembeli senjata terbesar dari Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Arab Saudi dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan nilai yang sangat besar, di mana Arab Saudi akan membeli senjata senilai 350 miliar dolar AS atau sekitar 5,15 triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Ketergantungan Arab Saudi terhadap Amerika Serikat tentu memiliki biaya yang tinggi, mengingat permintaan Amerika Serikat sangat signifikan. Berdasarkan informasi yang diketahui, permintaan Amerika Serikat mencakup berbagai aspek, mulai dari normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel hingga pembatasan hubungan Arab Saudi dengan Cina. Jika Arab Saudi menyetujui permintaan Amerika Serikat, maka peta geopolitik dunia akan berubah, dengan Arab Saudi menjadi sekutu tak terduga dari Israel, yang berpotensi melakukan lobi pada negara-negara Muslim untuk memberikan tekanan terhadap Iran. Pada tingkat global, Cina mungkin akan memutuskan kerjasama dengan Arab Saudi dan secara terbuka mendukung Iran. Akhirnya, tampaknya konflik di Timur Tengah tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dari diskusi ini, kita dapat melihat bahwa Arab Saudi berada dalam posisi yang sangat sulit dan menantang. Jika mereka memilih untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mereka akan mendapat kecaman dari negara-negara Islam karena dianggap mendukung Zionis. Namun, jika mereka memilih untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Israel, mereka berisiko kehilangan hubungan dengan Amerika Serikat. Jika Anda berada di posisi pemerintah Arab Saudi, pilihan apa yang akan Anda buat? Sobat channel Kabar Langit, itulah ulasan kami mengapa Arab Saudi menjadi macan ompong di hadapan Israel dan sekutunya. Bagikan jika Anda menyukai video ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda, jangan lupa like dan subscribe channel Kabar Langit. Terima kasih sudah menyimak video kami, nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.